Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sodaka wa'da, wa nasur abda, wa a'azza zundahu, wa hazamal ahzaba wahda. Amma ba'du. Sahabat Buya Helmi, kembali dalam channel Buya Helmi pada kali ini kita akan membahas tentang korban persugihan es bubble. Sahabat Buya Helmi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasyirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Jumar ayat 65. Sahabat Buya Helmi, kita ketahui bahwa tujuan utama penciptaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan sangat penting untuk diketahui bahwa ibadah kita yang kita lakukan akan menjadi sia-sia apabila bercampur dengan kemusyrikan. Persugihan adalah perbuatan yang mengandung unsur yang sangat berbahaya, di samping mengandung unsur musyrik kepada Allah, unsur dosa besar, dan dapat mencelakakan diri kita sendiri serta menghapuskan amal ibadah kita di dunia ini. Sahabat Buya Helmi, kalau seandainya problematika ekonomi, problematika kehidupan, kita berpikir sangat singkat untuk berjalan, untuk menjadi orang-orang yang sukses, supaya dapat dipandang menjadi kaya raya dengan melakukan persugihan, niscaya harta yang kita dapatkan dari persugihan itu tidak akan mendapat berkah dan bermanfaat bagi kehidupannya. Apalagi persugihan yang dia lakukan mengandung unsur mengorbankan orang lain yang bukan saudaranya atau ahli keluarganya. Dalam kesempatan kali ini, tim Buya Helmi menelusuri ada sebuah kisah nyata terjadi korban persugihan, yaitu gara-gara meminum sebuah es bubble. Sahabat Buya Helmi, ada seorang remaja putri. Dia baru berumur 14 tahun. Dia duduk di kelas 1 SMK. 3 tahun yang lalu, tepatnya 23 November 2018, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil ruhaniyahnya dengan sebab dan akibat korban dari persugihan es bubble. Kenapa baru kita buka pada saat ini? Karena rasa sedih, rasa duka yang menyelimuti keluarga adiknya dan seorang ibu, sehingga dia patut
dan mencermati bahwa ini perlu dipublikasikan agar masyarakat dapat mengenal bagaimana sakit luar biasanya anaknya dikorbankan dengan orang yang dia tidak kenal, alias korban persugihan. Sahabat Buya Helmi, awal cerita dimulai pada saat dia bermain. Seorang remaja berumur 14 tahun bernama Dipa. Dia duduk di kelas 1 SMK. Dia bermain-main dengan teman sebayanya. Remaja itu, Dipa tersebut, ingin sekali minum sebuah jajanan yang dijajankan, yang diperdagangkan oleh sebuah warung es yang bernama Es Bubble. Ibunya bercerita, setelah dia melakukan berjajan dengan teman-temannya untuk membeli es bubble tersebut, tiba-tiba malam harinya terasa kepalanya agak berat dan sakit yang sangat luar biasa. Sahabat Buya Helmi, ibunya menceritakan karena awalnya seanak remaja putri yang bernama Dipa tersebut yang cantik jelita dan tumbuh dengan sangat pesat. Dia ceria bermain dengan teman-teman sebayanya. Tiba-tiba dia sehat walafiat. Kemudian dia mengalami sakit kepala yang luar biasa. Dipa adalah seorang remaja putri berumur 14 tahun yang ditinggal wafat oleh ayahnya pada umur 4 tahun yang. Dipa adalah seorang remaja yang cantik jelita. Dipa adalah seorang remaja yang super. Dipa adalah seorang remaja putri yang sangat cerdas. Dan Dipa adalah seorang remaja putri yang ceria dan selalu bergaul dengan teman-teman sebayanya tanpa memilih jenis atau kelakuan yang tidak baik bagi teman-temannya. Setelah pada saat selesai dia minum es bubble, malam harinya remaja putri yang bernama Dipa tersebut sakit kepalanya. Sang ibu ditemani dengan adiknya yang baru saja beda umurnya kurang lebih 3 tahun, maka seorang ibu didampingi dengan adiknya Dipa pergi ke rumah sakit poliklinik. Sampai di rumah sakit poliklinik, ternyata dalam hal pemeriksaan medis, sang anak tidak mengalami gangguan medis apapun. Sahabat Buya Helmi, singkat cerita, esok harinya kondisi makin parah. Seorang putri remaja yang bernama Dipa terus meraung kesakitan, kemudian mimpi yang aneh-aneh. Dari pagi sampai malamnya dia bermimpi ada seekor ular yang melilit dia. Kemudian dia bermimpi dia dibawa oleh seorang perempuan yang berwujud ular yang dia tidak tahu
dari mana asal muasalnya. Dia teriak-teriak, dia menangis, dia merintih kesakitan yang sangat luar biasa. Sahabat Buya Helmi, tim Buya Helmi menyelidiki hal peristiwa yang aneh tersebut. Ternyata selidiki punya selidiki, mengawasi dengan seksama, menerawang dengan seksama pula. Ternyata ada sebuah warung yang melakukan perbuatan musyrik terhadap Allah. Dia ingin sekali warungnya itu maju. Dia ingin sekali warungnya itu terkenal. Dan dia ingin sekali warungnya laris dengan melakukan tumbal bagi pembelinya. Sahabat Buya Helmi, musibah dialami oleh Dipa, seorang putri cantik. Dia mengambil sebuah minuman yang sudah diberikan ajian-ajian dan ditaburkan jampi-jampi, serta ditaburkan suatu ramuan bertanda bahwa korban yang meminum es bubble tersebut menjadi korban persugihan untuk pedagang atau yang mempunyai warung tersebut. Akhirnya, dengan rasa sedih dan putus asa, seorang ibu yang merasa kasihan terhadap anaknya membawa anaknya ke rumah sakit yang berada di Kemayoran. Singkat cerita, 3 hari di rumah sakit, dokter memvonis tidak mengalami suatu gangguan sampai otaknya di-scan, sampai kepalanya dilakukan scan. Tapi takdir mengatakan lain. Hari Rabu tepatnya jam 3 pagi, remaja putri yang cantik jelita, yang harapan orang tua, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab korban persugihan es bubble. Sahabat Buya Helmi, sungguh sangat keji orang yang melakukan hal demikian. Sungguh sangat naif seorang pedagang yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia dan untuk kemaslahatan dia dan untuk kekayaan dia. Dan sungguh sangat luar biasa penderitaan seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan tetes keringat, dengan tenaga yang sudah ditinggalkan seorang suaminya dan ditinggalkan ayahanda Dipa. Memperjuangkan Dipa sampai besar, menyekolahkan Dipa sampai SMK. Tapi ada orang yang tidak bertanggung jawab meminta korban persugihan. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menggariskan bahwa kehidupan yang dilakukan seorang remaja putri yang cantik jelita yang berumur 14 tahun wafat akibat persugihan es bubble. Sahabat Buya Helmi, singkat cerita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada tanggal
dan bulan yang saya sebutkan di atas telah wafat seorang remaja putri yang cantik jelita yang berumur 14 tahun bernama Dipa, yang menduduki sekolah SMK, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang setimpal bagi orang-orang yang menzolimi dan melakukan persugihan yang sangat hina ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan, mengikhlaskan keluarga Dipa almarhum. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan almarhumah di sisi tempat yang Allah sudah sediakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin zaikatul maut, tiap-tiap jiwa pasti mengalami suatu kematian. Kita mohon kepada Allah dan kita bantu dengan doa dan beri motivasi di YouTube channel Buya Helmi ini dengan melakukan subscribe, komen, dan like, agar orang tua yang mengharapkan ini segera dipublikasikan walaupun sudah agak terlambat, dengan tujuan supaya masyarakat tahu bahwa kezoliman dengan cara persugihan sudah merajalela di muka bumi ini. Mari dekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak berzikir, dan jangan lupa hati-hati dengan tempat-tempat pedagang yang ramai dibuat, ramai dikunjungi, padahal di situ ada hal yang aneh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube Buya Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Helmi, adapun kronologis kejadian tentang seorang remaja putri dan cantik jelita yang berumur 14 tahun dikorbankan menjadi korban persugihan es bubble adalah sebagai berikut dalam tuturan dan cerita dari beberapa orang saksi dan orang tuanya. Sahabat Buya Helmi, pada hari Minggu, tepatnya jam 2 siang, Dipa pamit untuk pergi bersama-sama dengan teman-teman sebayanya dalam rangka untuk melakukan suatu pekerjaan sekolah berkelompok. Sebelum sampai di rumah temannya untuk melakukan pekerjaan kelompok guna menyelesaikan suatu pekerjaan sekolah bersama-sama, 3 orang yang mendampingi Dipa merasa ingin sekali membeli sesuatu yang segar-segar untuk bekal di rumah temannya sambil mengerjakan pekerjaan sekolah tersebut. Sahabat Buya Helmi, sesampainya mereka di sebuah kedai es bubble yang begitu tatanan ruangan yang sangat menarik, Dipa merasa seperti menggigil badannya.
Tapi hal itu tidak dihiraukan oleh teman-teman yang sama-sama untuk mengerjakan sebuah pekerjaan sekolah. Anehnya, saat itu kesukaan Dipa adalah sebuah es bubble yang memiliki rasa coklat. Tapi dia ingin sekali merasakan dan berbeda dengan 3 teman-temannya yang lain. Sahabat Buya Hilmi, menurut cerita dari temannya yang bersama-sama Dipa, saat Dipa menghirup atau mencicipi isi es bubble yang dibelinya, ternyata dengan sekejap itu saja Dipa sudah menghabisi isi yang ada di gelas es bubble tersebut. Sedangkan teman-temannya baru saja mencicipi hanya sedikit sekali. Dan sungguh di luar dugaan, ternyata Dipa setelah mencicipi minuman es bubble tersebut, dia merasa ingin sekali membeli minuman es bubble dengan rasa dan warna yang sama. Sahabat Buya Hilmi, pada saat sedang asik-asiknya mereka mengerjakan suatu pekerjaan kelompok sekolah, Dipa tiba-tiba ingin ke tempat es bubble tersebut. Sekalipun temannya melarang, tapi Dipa ingin sekali membeli segelas atau 2 gelas es bubble yang menurut cerita dari teman-teman yang ada di situ sangat aneh dan heran, sehingga diolok-olok bahwa Dipa itu aus atau sedang ngidam. Sahabat Buya Hilmi, singkat cerita, pada saat Dipa kembali dengan teman-temannya, ternyata Dipa juga tidak membawa es bubble yang dia beli. Teman-temannya bertanya, kemana es bubble-nya? Sudah dihabisi di tengah jalan. Perilaku ini sangat mengherankan bagi semua teman-teman yang mengerjakan pekerjaan sekolah. Akhirnya, pada malam hari, tepatnya pukul 7 mereka selesai mengerjakan pekerjaan sekolah. Mereka pulang masing-masing. Sahabat Buya Hilmi, esok harinya setelah pulang sekolah, berkali-kali Dipa, sang remaja putri yang cantik berumur 14 tahun, ingin sekali ke tempat es bubble yang kemarin dibelinya. Singkat cerita, sampailah pada hari Rabu, selesai makan pada pukul 7 malam, pas waktunya sama, Dipa tiba-tiba sakit mendadak karena kepalanya terasa sakit seperti ada yang tusuk-tusuk. Saking sakitnya itu kepala, Dipa mengeluarkan air mata yang sangat banyak, yang meneteskan air mata, sehingga seorang orang tua sangat khawatir
akan kondisi anak putrinya. Sahabat Buya Helmi, Dipa adalah remaja putri yatim. Dia ditinggalkan orang tuanya pada saat dia berumur 3 sampai 4 tahun. Kemudian setelah dia merasa sakit, setelah ibunya pergi ke poliklinik untuk pemeriksaan keadaan kesehatan sang putrinya yang bernama Dita, ternyata dalam pemeriksaan medis tidak terjadi suatu penyakit yang membahayakan. Hari berganti hari, setiap malam Dipa, seorang remaja putri nan cantik, tidak dapat tidur dengan tenang, dihantui oleh berbagai makhluk-makhluk astral, didatangi dengan berbagai makhluk astral dengan membawa suatu kereta dengan yang dikendarai oleh seorang wanita dengan berkepala siluman ular. Sahabat Buya Helmi menjerit, menangis, serta kesakitan ditahan, dihinggapi, serta dilakukan oleh seorang remaja putri yang tidak mengenal dengan dosa, yang tidak tahu tentang hal-hal demikian. Rasa sakit yang luar biasa, rasa tangisan air mata sampai keluar, kepala yang diketuk-ketuk, ajal ingin menjemputnya karena korban persugihan. Dia bertahan selama 3 hari 3 malam tanpa tidur, sehingga orang tuanya memutuskan bahwa dia harus pergi ke rumah sakit besar. Mari dekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak berzikir, dan jangan lupa hati-hati dengan tempat-tempat pedagang yang ramai dibuat, ramai dikunjungi, padahal di situ ada hal yang aneh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube Buya Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.